Sensei, tadi sebelum saya bincang-bincang dengan Sensei, saya kan duduk di antara antrian pasien-pasien di depan sana ya. Dan mereka tuh saya perhatikan masuk ke ruangan sini, ada yang pakai kursi roda, ada yang pakai alat bantu, bahkan ada yang dibopong gitu sama saudara-saudaranya. Nah, yang buat saya heran tuh ya, kenapa keluar dari ruangan Sensei ini mereka bisa jalan sendiri? Ya intinya semua pasien harus sembuh di sini, itu pertama. Intinya satu, pasien semua harus sembuh di sini, itu yang pertama. Kalau kedua, metode saya totok lah, sama lah. Ya cuman saya bangkitin lagi urat-urat yang mati, urat-urat yang kering, aliran darah yang nggak jalan itu saya bikin jalan. Kalau dia jalan bagus, artinya apa? Darah ngalirin oksigen, ngalirin bahan makanan, otomatis dia bekerja sendiri. Kenapa penggeraknya? Oke, dia bergerak, tetapi ada saluran yang mampet atau ada saluran yang kering. Nah itu yang kita mesti beresin. Kita beresin, kita rapiin lah urat syarafnya si pasien ini. Tadi cukup banyak sekali antrian dan itu kelihatan di ruang tunggu penuh sekali Sensei dengan pasien-pasien. Nah, apa memang begitu keadaannya setiap hari? Apa memang ada hari-hari tertentu aja yang mereka ngantri begini Sensei? Sabtu dan Minggu itu penuh dari pagi ketemu sore. Ya, kalau gitu terima kasih ya Sensei atas waktunya dan saya ucapkan selamat beraktivitas lagi. Oke Sensei. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Keluarga Sehat. Tentunya masih bersama saya, Nurul Aprilia dan juga Sensei Fong. Pemirsa, untuk Anda yang akan melakukan pengobatan ke klinik Sensei Fong, boleh langsung datang ke klinik Sensei Fong ya. Alamatnya ada di Jalan Galumpit, nomor 3 RT 1 RW 5, Kampung Pasar Sore, Cileunyi Wetan, Cileunyi. Dan ada di call center klinik Sensei Fong ini ada di 0812 600 5434 dan juga 0878 600 3454. Luar biasa, tadi ada pengalaman dari Sensei ya, ada anak dan juga orang bapaknya begitu ya, yang dia anaknya punya penyakit asam urat, namun seiring berjalannya waktu setelah bukan asam urat, anaknya saraf kejepit, bapaknya saraf kejepit. pengapuran. Kebalik saya ya, baik. Saraf kejepit anaknya, seiring berjalannya waktu setelah melakukan pengobatan ke Sensei, mereka konfirmasi ternyata alhamdulillah gitu ada. Ya, 2 hari minum obat itu jauh membaik gitu. Luar biasa, itu dari obat khusus terapi ya? dan obat. Dan saya rasa juga orangnya nurut ya kayaknya, dihindari namanya minum yang dingin atau mandi air dingin. Jadi makanya berkembangannya juga cukup oke. Tuh, berarti memang pentingnya Kembali lagi, tingkat penyakit si pasien itu masing-masing pasien tuh sangatlah berbeda. Ada yang udah parah banget, ada yang sedang-sedang, ada yang mungkin ini yang masih itulah. Iya, perlu kerjasama juga lah istilahnya begitu ya, dari kitanya juga. Untuk yang punya penyakit pengapuran, saraf kejepit itu jangan banyak konsumsi yang dingin-dingin ya, minuman dingin juga nggak boleh ya, jelas itu. Iya, dikurangi. minum hangat, nah pokoknya. Yang air yang hangat-hangat, mandi juga usahakan pakai air hangat. Tapi kenapa sih yang dingin gitu bisa bisa bikin sakit? sarafnya kaku. Oke, itu cara kerjanya gimana sih? Dingin bisa bikin saraf kaku. Kalian udah sakit saraf kejepit atau pengapuran, begitu sarafnya kaku, ya yang merasakan sakit bukan saya loh, diri sendiri. Oke, ya, diri sendiri betul. Berarti memang harus dihindari ya tuh yang dingin. Satu lagi saya minta tolong, satu lagi kalau memang contoh orang tua kalian sakitnya pengapuran, seumpamanya, atau saraf kejepit atau pengapuran, kita nggak tahu lah ya, contoh pengapuran gitu. Si anaknya ini atau keluarga itu memaksa, Pak, sono jalan, ayo pagi-pagi sono olahraga, sono jalan, jemur kok nggak sambil jalan gini-gini. Dipaksa setengah jam jalannya. Itu aki-aki jalan udah kayak robot. Maaf ya, 3-4 langkah aja udah perjuangan setengah mati, suruh jalan setengah jam. Jangan nyiksa juga lah kalau bahasa saya. Kalau udah jatuh kepentuk kan penyakit lagi itu malahan. Jadi olahraga disarankan, namun tetap melihat bagaimana mungkin tingkat sakitnya pasien tersebut ya, Sensei, kalau memang udah nggak sanggup, jangan udah gitu loh. Jangan sampai karena memang memaksakan. yang numpu badan kan ini kaki. Ini kaki mereka lagi bermasalah gitu loh. Karena ini kan akibat, penyebabnya apa? Contoh nih ada saraf kejepitnya di pinggang gitu.
Nah, jalannya nggak bener. Kalian paksa suruh jalan olahraga. Ya jatuh lah. Oke. Syaraf kejepit di kaki juga bisa terasa kan? Iya. Itu Sakit. biasanya sakit, apa bukannya sih? panas, sakit. Oh, Dan full 24 jam. Nggak ada namanya enak-enakan. Sakit ya sakit, udah. Titik. Mau pagi, mau siang, mau malam, sakit gitu loh. Nggak ada namanya, kumat-kumatan. Nggak ada, itu namanya saraf kejepit. di kaki. Jadi nggak Ya. cuma bagian, mungkin kita mikirnya bagian belakang saja gitu ya, tapi ternyata kaki Efeknya ke juga kaki. efeknya ke kaki. Penyakit syaraf kejepit ini efeknya ke kaki. Kaki mungkin apakah bisa sampai nggak bisa jalan gitu? Beberapa, kalau dulu beberapa banyak yang lumpuh Dari syaraf dari kejepit saraf ini. kejepit. Karena mungkin nggak ada tindak lanjut gitu ya, nggak ada pengobatan. Ya kalau lebih kalian lanjut. memang mau operasi, silakan. Operasi, bawa ke rumah sakit operasi. Dokter A sampai dokter Z tuh nggak ada yang bisa jamin kesembuhan. Dokter loh, dokter A sampai dokter Z itu nggak ada yang bisa berani jamin kesembuhan untuk saraf kejepit. 50-50, 50% sembuh, 50% lagi lumpuh. Ya, your choice, pilihan kalian. Gitu loh. Your choice, pilihan kalian. Mau ambil, take it or leave it. Kalau nggak mau, ya ayolah berobat lah. Iya. Ke Kalau Cileunyi, betul. yuk ke tempat saya. Wow, ini kan di Cileunyi itu berarti bisa kebilang baru begitu ya Sinse ya. Tapi Saya kan lamanya di Tangerang. lamanya di Tangerang itu udah 20 tahun 20 lebih lah. tahunan. Tentunya juga pasiennya lebih multi istilahnya gitu ya. Di Bekasi lebih banyak begitu ya penyakit-penyakit yang sering Lebih kompleks. iya betul lebih kompleks gitu. Kalau di Bandung sini, Cileunyi, kebanyakan yang saya rasakan tuh penyakitnya banyak pengapuran, ya ada saraf kejepit juga beberapa, ada stroke dan tensi sama lambung yang banyak. Di sini tuh di Iya. Bandung, kalau di Bekasi dulu itu banyaknya Kanker. penyakit apa? Kanker. Wow, kita kan mungkin menganggap ya bahwa kanker itu adalah penyakit yang mematikan begitu ya, penyakit yang mungkin tidak bisa disembuhkan, tapi banyak juga Kanker yang itu berobat pembelahan ke sel yang Sinse. sangat tidak wajar dalam tubuh manusia. Setiap manusia itu punya sel kanker. Everyone, setiap orang punya sel kanker. Yang membedakan adalah pemicunya. Itu pemicunya apa? Datang ke tempat saya. Saya kasih tahu pemicunya apa. Nanti dikasih tahu, tapi tentunya melakukan pengobatan di klinik Sinsepong. Ini menarik ya ternyata. Kalau di Bandung banyaknya penyakit pengapuran, kemudian lambung mungkin ya. Oh, lambung pasti. Oke. Sama tensi ya. Kalau kolesterol udah nggak usah ditanya, ada banyak. Kolesterol di Bandung banyak. Iya. Itu saya tuh sebetulnya bertanya-tanya, memang kota gitu ya, tempat kita tinggal mempengaruhi ya penyakit apa yang kita... No, bukan kebiasaan. Tapi Kebiasaan lebih makan ke- goreng. Hmm, Kebiasaan culture makan ya. goreng. Iya. Betul. Kebiasaan makan goreng. Iya, Ya nggak bisa dibilang, oh mentang-mentang Sunda goreng, enggak juga. Yang pas lagi di Jawa kena kolesterol, ya kena kolesterol aja. Iya, betul sih. Enggak itu juga. Tergantung manusianya dong, tergantung manusianya. Mereka mau makan gorengnya berlebih atau tidak gitu loh. Makanya kan saya ajarin nih, contoh. Hari ini makan goreng, besok makan sop-sopan, besok makan rebus, besoknya lagi makan pepes, besoknya lagi makan bakar. Nah, habis selesai bakar, balik lagi ke goreng. Jadi selang-seling. Satu, kalian juga banyak variasinya. Kedua, terjaga makan gorengnya, gitu loh. Nggak bosan tapi tetap Nggak bosan, sehat tapi ya. tetap sehat, Tetap betul. sehat. Luar biasa. Dan Dan 4 sehat, 5 sempur. 5 sempurna. 4 sehat, 5 sempurna. Ini Ada nasi, ada sayur, Betul. ada daging atau lauk pauk ya. Ada buah dan juga susu. susu. Berarti pagi-pagi tuh sebetulnya bagusnya oatmeal ya, yang gitu-gitu sih. Ya, Kalau langsung quaker lah makan pokoknya. besar itu baik nggak sih Nggak sebetulnya? ada masalah. Yang penting mah perutnya jangan sampai kaget aja. Oke, baik. Ternyata ini pemirsa, untuk Anda mungkin ya yang punya penyakit tadi tuh asam urat, itu mungkin boleh dikurang-kurangi ya. Tadi kata Sinse juga makanan Ngopinya hijau begitu ya. Ngopi sama tehnya stop. Ngopi sama teh juga mungkin bisa di stop, dikurang-kurangi untuk Anda yang punya penyakit asam urat. Namun untuk yang pengapuran dan juga saraf kejepit sebetulnya tidak ada makanan yang menjadi pantrangan begitu ya. Tidak ada. Cuman jangan Iya. bikin penyakit baru kalau bahasa saya. Jadi udah sakit kaki, jalan dah susah. Maaf, kalian tambahin sama ada lambung, ada kolesterol, ada diabetes, sampai stroke ya. Ya maaf ya. Yang ngobatinnya kalau udah rombongan begitu juga butuh waktu lah. Kita berpikir logika aja gitu loh. Itu gimana pengalaman? Pasti sempat bingung dong Sinse menghadapi pasien yang ternyata Maksimal dia saya pernah pegang penyakitnya banyak.
manungsa satu orang ya, maaf ya, 23. 23 penyakit. Ya. Tapi sorry ini dari segi fisiknya dia kelihatannya sehat atau memang ini dia nggak sehat? Digotong pakai spray. Walah. Beratnya 100 kilo lebih. Karena memang sudah separah itu ya. Oke. Udah kena ginjal, udah kena jantung, udah macem-macem. Udah Sangat, jangan sangat. dibahas dah. Betul, tapi itu menjadi apa ya? Mungkin pengingat bagi kita bahwasannya makanan, kemudian gaya hidup yang sehat juga sangat mempengaruhi kondisi kesehatan tubuh kita, pemirsa. Tentunya kita menginginkan kesehatan, kita perlu pengobatan, salah satunya juga pengobatan alternatif alat Tiongkok Sinsefong ini, dan saya infokan pemirsa untuk yang Anda. yang logik Betul, lah yang pilihnya. masuk akal yang ya masuk Sinse ya. akal lah. Betul. Jangan seperti yang minggu kemarin saya cerita. Ikan asin ya, dikasih direndam sama air asin, jadinya tawar. Kalian sakit gula, minumnya air gula, sembuh gulanya. Bodoh, naik langsung tinggi itu gula itu. Jangan itu bohong itu. Iya. Jadi betul, jangan sampai kita menduga-duga apa atau mempercayai mungkin ya perkataan Mitos orang itu. lain. Luar biasa. Terima kasih Sinse. Sama-sama. Tentunya pada kesempatan kali ini kita membahas ya mengenai penyakit kaki ini, pemirsa. Ada banyak penyakit yang bisa menyebabkan efeknya ke kaki, ada asam urat, kemudian juga pengapuran dan juga syaraf kejepit. Untuk Anda pemirsa yang akan melakukan pengobatan ke Sinsefong, ini boleh langsung datang ke klinik Sinsefong ya. Alamatnya ada di Jalan Galumpit nomor 3 RT 1 RW 5 Kampung Pasar Sore, Cileunyi Wetan, Cileunyi. Dan juga ada di call center di 0812 600 5434 dan 0878 600 3454. Terima kasih Sinse sudah Sama-sama. bersama Salam saya sehat pada ya, episode pokoknya. kali ini. Luar biasa, salam sehat. Kita tabung uang daripada tabung penyakit. Kalau kata Sinse begitu. Terima kasih Sinse sekali lagi saya Sama-sama. ucapkan pemirsa. Tentunya usai sudah perbincangan kita kali ini dalam Keluarga Sehat bersama Sinsefong. Terima kasih Anda telah menyimak iNews Jabar hari ini. Ikuti kanal YouTube iNews TV Bandung untuk menyimak seluruh paket berita kami. Mewakili kru yang bertugas, saya Nurul Aprilia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.